Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, tutorial kali ini bagaimana cara agar mobil performanya tetap enak ya. Tarikannya tetap stabil dan responsif, serta RPM-nya tidak naik turun, dan saat dinyalakan AC, mesin tidak mati. Begini caranya. Cara ini bisa dilakukan untuk mobil dari merekan Toyota dan juga Daihatsu ya teman-temanku. Semuanya caranya hampir sama. Kita lepaskan dulu filternya. Throttle bodinya ini kita bersihkan ya. Letaknya di bawah filter udara. Kita bersihkan dalamannya seperti ini menggunakan cairan foam atau cairan cleaner bermerek apapun, terserah Anda, kesukaan Anda. Tetapi kalau saya pakainya cairan foam engine conditioner. Oke, kita bersihkan dalamannya karena biasanya dalaman dari throttle bodinya ini kotor dan berkerak hitam sehingga mengakibatkan performa mobil kurang maksimal ya teman-temanku. Kita bersihkan seperti ini, kita lap pakai kain. Oke, kita lap pakai kain bersih seperti ini hingga dalamannya itu bersih ya teman-temanku. Bang, kenapa nggak dicopot sekalian? Jawaban saya tidak, karena saya lakukan cara seperti ini pun hasilnya menjadi maksimal ya teman-temanku. Hasilnya pun juga bisa optimal asal kita teliti dalam pembersihannya ya teman-temanku. Jangan disepelekan cara seperti ini ya. Terlihat simpel, namun dampaknya itu sangat besar sekali teman-temanku. Pembersihan throttle body seperti ini sangat berpengaruh bagi performa mesin ya teman-temanku. Karena throttle body berfungsi agar sistem kerja mesin menjadi lebih optimal ya teman-temanku, dengan cara mengatur banyak sedikitnya udara yang masuk ke ruang bakar. Jika throttle bodinya kotor, maka udara yang masuk menjadi kotor dan juga pergerakan dari throttle valve-nya itu kurang maksimal, kurang optimal dan kurang fleksibel dikarenakan diganjal oleh kotoran-kotoran yang menempel pada throttle body. Tetapi jika kita sering melakukan pembersihan seperti ini, walaupun kalian tidak ke bengkel pun, dipastikan mobil Anda tetap enak, tetap responsif, tetap pada performa terbaiknya, dan mesin tidak kehilangan tenaga. Asalkan kalian tidak melepas soket-soket yang ada pada throttle body, kecuali saat Anda pelepasan ISCV. Karena setelah ini kita akan membersihkan juga ISCV-nya agar performa mobil menjadi lebih mantap. Cairan yang saya sarankan, yang pertama engine foam, yang kedua cairan cleaner karburator atau injektor cleaner ya. Selain itu saya tidak menyarankan, dikarenakan dua cairan itu cairan yang aman untuk pembersihan throttle body hingga bersih seperti ini ya teman-temanku. Jangan ragu, jangan takut, dan jangan enggan untuk melakukan sendiri di rumah, karena untuk biaya ini lebih irit. Selanjutnya kita lepaskan dulu ISCV-nya, kita lepaskan soketnya seperti ini. Lalu ISCV-nya ada dua baut ya. Baut plus ini baut kecil, hati-hati dalam pelepasannya karena rawan lepas dan rawan jatuh ya. Karena bautnya kecil, andaikan jatuh ini susah mencarinya ya teman-temanku. Kalian harus beli baut lagi, ribet lah intinya. Hati-hati dalam pelepasannya, pelan-pelan asalkan tidak jatuh seperti ini. Untuk yang bawah ini agak bersembunyi ya teman-temanku. Ini ya, menggunakan obeng plus panjang seperti ini dalam pelepasannya. Dan juga hati-hati untuk Avanza, Rasterios itu berada sama seperti ini, cuman menghadapnya beda ya teman-temanku. Menghadapnya berkebalikan dengan ini untuk Agya, Ayla, Kalia dan lain-lain ya teman-temanku. Yang intinya pun sama.
Ya, fungsinya pun sama ISCV ini ya teman-temanku, yaitu untuk mengatur putaran mesin saat dalam keadaan idle atau langsam, dan juga menyesuaikan putaran kecepatan RPM idle secara otomatis. Selanjutnya tak lupa kita bersihkan rumah dari ISCV-nya ya teman-temanku, yang terdapat pada throttle bodinya seperti ini. Kita semprot menggunakan cairan injector cleaner ataupun karburator cleaner ya teman-temanku. Kalau tadi throttle bodinya kita semprot pakai engine conditioner, sekarang kita gantian pakai injector cleaner ya teman-temanku. Tak lupa bagian dalamnya ini juga kita semprot juga. Selanjutnya kita nanti lap pakai kain ya. Kita lap pakai kain lagi supaya dalamannya itu bersih. Oke. Kita lakukan pengelapan seperti ini, seperti pembersihan throttle body yang tadi ya teman-temanku. Lihatlah kotorannya hitam pekat seperti ini. Bayangkan jika ini tidak dibersihkan, maka kotoran akan semakin banyak dan menggumpal ya teman-temanku, sehingga mengganggu sistem kerja dari ISCV-nya. Dan pemampatan udara pun menjadi bocor ya, karena terganjal oleh kotoran yang menumpuk. Jangan sepelekan pembersihan seperti ini ya. Terlihat simpel tetapi sangat penting sekali. Hati-hati dalam pembersihan ya teman-temanku. Jangan pernah Anda mengamplas atau mencongkel-congkel menggunakan obeng. Kita pembersihan seperti ini saja. Andaikan kalian menggunakan obeng, lapisi dengan menggunakan kain ya teman-temanku, hingga bagian dalamnya bersih seperti itu. Jika dirasa kurang bersih, Anda lakukan lagi penyemprotan, Anda lakukan lagi pengelapan ya teman-temanku. Kotorannya biar terangkat semua ya teman-temanku. Kita pembersihan seperti ini, andaikan saja kalian rutin ya, sehingga throttle bodinya menjadi selalu bersih, dijamin mobil Anda tidak akan terjadi kerusakan ya. Dan juga performa mobil Anda akan tetap terasa seperti mobil baru ya teman-temanku. Bagian dalamnya ini juga tak luput kita bersihkan. Intinya semuanya kita bersihkan ya teman-temanku. Syukur-syukur Anda membersihkan filter full pumpnya juga, itu karena sangat penting juga ya teman-temanku. Bang, seandainya pembersihannya menggunakan bensin atau spiritus bang, ya terserah kalian juga sih, tapi menurut saya kurang bagus ya teman-temanku, kurang cepat. Kita merekomendasikan satu engine foam ya, engine foam atau juga cairan cleaner seperti injector cleaner atau karburator cleaner ya teman-temanku. Dijamin hasilnya pasti memuaskan setelah bersih semuanya. Oke, bersih putih seperti ini ya, seperti baru. Kita pasangkan kembali ya teman-temanku, kita pasangkan kembali ke tempat semula. Kita kencangkan bautnya, 2 baut kita kencangkan secukupnya saja, jangan terlalu kencang, takutnya nanti patah atau pecah ya itu dudukannya atau pegangan dari ISCV nya. Kita kencangkan secukupnya saja ya. Bautnya ini juga rawan rusak ya pada kembangan plusnya itu biasanya sering rusak, sering ledes ya, atau sering soak. Jika Anda terlalu kencang dalam pengencangannya ya teman-temanku, biasanya itu cepat rusak ya. Kita secukupnya saja, pengencangan secukupnya saja pun dia tidak akan lepas kalau kalian tidak lepas ya teman-temanku. Meskipun dalam keadaan kecepatan tinggi pun dia tidak akan lepas ya, karena itu sudah diatur sedemikian rupa dalam pengencangan secukupnya saja. Tak lupa ada o-ring ya, ada o-ring tadi harus kita pasang kembali ya, karena o-ring itu kalau tidak dipasang akan mempengaruhi sistem kerja dari ISCV-nya, karena bisa mengakibatkan kebocoran udara ya teman-temanku. Kita kencangkan secukupnya, kemudian kita pasangkan soketnya kembali ya teman-temanku. Semoga video ini bisa bermanfaat untuk Anda semua. Jika bermanfaat tolong bantu di share ya teman-temanku. Terima kasih. Selanjutnya kita starter mobilnya. Pertama kita cek netral dulu, lalu kita starter ya. Cek engine nyala, hijau nyala ya. Oke, mati semua. Yang ada tinggal handrem ya teman-temanku. Kita respon. Mantap, pekerjaan kita berhasil ya teman-temanku.